Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Syahidatul Helma, salah satu anggota dari Puzzle Research Data Technology atau Predatek yang tergabung dalam Puzzle 10 dari angkatan 2016. Pada episode Harvest of Insight kali ini, Helma akan memberikan sebuah materi terkait dengan penggunaan salah satu konektor yang tersedia pada RapidMiner Studio. Dalam hal ini, bagaimana cara menggunakan Twitter Connector untuk keperluan crawling terhadap tweet dengan menggunakan suatu keyword ataupun kata kunci, sehingga nantinya hasilnya dapat kita gunakan untuk melakukan sentimen analisis. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut bagaimana menggunakan konektor tersebut, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu RapidMiner. Nah, RapidMiner merupakan salah satu platform perangkat lunak data science yang mengandung ataupun memiliki lebih dari 1.500 operasi. RapidMiner ini sangat erat kaitannya dengan data, baik data yang bersifat terstruktur maupun data yang bersifat tidak terstruktur. RapidMiner dapat kita gunakan untuk melakukan proses data pre-processing, kemudian melakukan pemodelan dengan menggunakan algoritma data mining, hingga menganalisa data lebih lanjut. RapidMiner dapat kita gunakan untuk tugas-tugas diantaranya yaitu menganalisa data profesional, kemudian melakukan proses data partitioning, kemudian mencari hubungan antara satu atribut dengan atribut lainnya atau biasa kita sebut sebagai market-based analysis, kemudian melakukan proses text mining, web mining, sentiment analysis, forecasting, time series analysis, prediction, dan lain sebagainya. Nah, RapidMiner sangat simpel dalam kegunaannya atau penggunaannya. Mengapa? Karena hanya dengan melakukan proses drag and drop operator, kemudian menentukan parameter yang akan kita gunakan, dan melakukan kombinasi ataupun menggunakan satu atau lebih operator, kita dapat menganalisa data kita sehingga menghasilkan informasi dan membuat data kita lebih bekerja. Nah, jadi apa sih yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Yang pertama, kita akan melakukan koneksi terlebih dahulu dengan melakukan koneksi dan menghubungkan antara RapidMiner dengan Twitter kita. Nah, di sini saya sarankan untuk teman-teman agar melakukan login terlebih dahulu di Twitter sehingga memudahkan kita dalam proses koneksi nantinya. Kemudian kita akan melakukan proses crawling ataupun pencarian tweet dengan menggunakan keyword yang nantinya dapat kita lakukan di RapidMiner ya. Tentunya setelah kita melakukan proses koneksi ini. Nah, kemudian salah satu konektor yang dapat kita gunakan di RapidMiner yaitu adalah kita dapat mencari ataupun mengcrawling tweet dari satu pengguna ataupun satu user saja. Jadi misalnya saya ingin mengcrawling tweet-tweet yang pernah saya buat sebelumnya. Nah, di sini saya bisa melakukan proses crawling dengan hanya mengambil satu user ataupun satu pengguna Twitter sehingga nantinya akan dihasilkan tweet-tweet yang pernah saya buat sebelumnya. Oke. Dan selain itu juga nantinya kita dapat melakukan dan mencari detail terkait informasi dari pengguna Twitter. Jadi kita dapat mengetahui detail informasi pengguna Twitter, baik siapa username-nya, kemudian ID-nya berapa followersnya, dibuatnya tanggal berapa, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah kita dapat mengetahui list pertemanan dari pengguna Twitter, baik itu followersnya dan juga friends. Nah, friends ini artinya tuh following ataupun orang yang kita ikuti di Twitter. Baik, untuk tidak memperpanjang masa lagi, langsung saja kita ke proses praktikalnya. For your information, di sini Helma menggunakan RapidMiner versi 9.8. Jadi untuk teman-teman yang mungkin mau mengikuti tutorial ini bisa melakukan proses ataupun mengikuti dengan menggunakan RapidMiner 9.8. Baik, langsung saja. Oke.
Adapun langkah pertama yang akan kita lakukan untuk melakukan koneksi dengan Twitter, yang pertama adalah teman-teman bisa klik local repository, kemudian pilih connection. Di bagian connection ini klik kiri, pilih create connection. Kemudian untuk connection type-nya teman-teman bisa pilih Twitter. Repositorinya tetap kita letak di local repository. Kemudian untuk nama dari koneksinya ini bebas sesuai dengan keinginan teman-teman, tapi di sini Helma pilih Twitter untuk memudahkan kita ya. Nah, di sini teman-teman diharuskan untuk memasukkan token ataupun PIN. Di sini teman-teman bisa pilih request access token. Nah, kemudian show URL instead. Nah, di sini teman-teman bisa kopikan, Ctrl C. Kemudian kita beralih ke web browser. Nah, seperti yang lama sudah jelaskan sebelumnya ya, lebih baik kita sudah melakukan login untuk memudahkan kita mendapatkan akses token. Sorry, salah klik, aduh. Oke. Sini langsung aja Ctrl V, kemudian enter. Nah, di sini langsung saja authorize application. Nah, sini kita udah dapatkan PIN ya ataupun akses tokennya. Di sini bisa kita kopikan saja, Ctrl C, kemudian kita inputkan di bagian copy kode ini. Nah, kemudian klik complete. Nah, sini sudah ada kan untuk mengetes terlebih dahulu apakah sudah terkoneksi atau belum. Kita pilih test connection. Tes successful artinya Twitter dan RabbitMiner kita sudah terhubung, tinggal klik save. Oke, dengan sudah selesainya kita melakukan koneksi dengan Twitter, artinya kita sudah dapat melakukan proses crawling. Untuk melakukan proses crawling dengan memanfaatkan operator Twitter, teman-teman terlebih dahulu bisa mencari operator yang akan digunakan. Di sini teman-teman bisa memanfaatkan fitur search for operator untuk menemukan operator yang kita butuhkan. Nah, di sini terdapat 4 operator yang dapat kita gunakan untuk melakukan crawling dengan menggunakan suatu keyword. Teman-teman bisa memanfaatkan operator search Twitter. Di sini bisa teman-teman klik 2 kali atau dengan melakukan drag dan memindahkannya di bagian proses. Kemudian kita hubungkan. Nah, masih terdapat tanda warning. Kenapa? Karena kita belum menghubungkan operator ini dengan koneksi yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini di bagian connection entry, teman-teman bisa tambahkan koneksi yang sudah kita buat. Kita pilih local repository, kemudian connection, pilih Twitter, kemudian klik OK. Untuk query sendiri adalah keyword yang akan kita gunakan. Jadi, tweet apa sih yang akan kita crawling dengan menggunakan keyword ini gitu. Misalnya kita akan melakukan crawling tweet yang mencatut ataupun menggunakan kalimat ataupun kata IndiHome. Nah, untuk result type-nya sendiri adalah tweet mana yang akan teman-teman crawling, apakah yang terbaru atau yang populer. Di sini kamu akan pilih tweet yang terbaru. Sedangkan untuk limit adalah jumlah tweet yang akan teman-teman crawling. Di sini akan kamu batasi sebanyak 100 tweet, sekaligus untuk mempersingkat proses ya. Kemudian kita bisa pilih run. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya, terdapat 100 tweet dengan satu special attribute yaitu ID dari masing-masing tweet ini sendiri dan juga 11 regular attribute. Dimana sama akan memberikan penjelasan yaitu create out ini adalah waktu ataupun kapan tweet tersebut dipost oleh pengguna ataupun user Twitter tersebut. From user ini sendiri adalah user yang memposting ataupun membuat tweet tersebut. From user ID adalah ID dari from user ini sendiri. Kemudian to user itu adalah tujuan tweet itu disampaikan kepada siapa gitu. Berarti si IndiHome ini membuat tweet yang ditujukan untuk secawan Petri gitu. To user ID ini adalah
ID dari tujuan ataupun user yang dituju oleh pembuat tweet. Language ini sendiri adalah bahasa ya yang digunakan, itu apakah dia Indonesia, Inggris, dan sebagainya. Source ini merupakan URL dari tweet yang dibuat ataupun dari tweet tersebut. Untuk teks adalah isi dari tweet itu sendiri. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah tweet yang dihasilkan tadi. Nah, di sini masih ada terdapat add, kemudian ada tanda tanya dan karakter-karakter yang mungkin nggak kita gunakan ya untuk proses analisis gitu. Untuk geolocation sendiri adalah lokasi di mana tweet itu dibuat atau lokasi dari pengguna ataupun yang mengepost ataupun memposting tweet tersebut. Untuk retweet count ini adalah jumlah dari retweetan tweet tersebut. Misalnya tweet ini tidak di retweet oleh siapapun, berarti retweetnya 0, retweet countnya 0. Kemudian jika dia di retweet ya nih, misalnya ini, berarti retweet ini di retweet sebanyak 19 kali. Nah itu dia. Nah kalau ini kan terlalu simpel ya, sedangkan untuk proses lebih lanjut kita perlu menggunakan operator lainnya. Misalnya kita memerlukan operator remove duplikat, kemudian kita mungkin tidak memerlukan banyak atribut seperti yang di sini ya, 11 atribut atau beberapa atribut saja yang kita butuhkan. Maka dapat kita tambahkan operator lainnya, misalnya di sini bisa kita tambahkan duplikat untuk menghilangkan redundansi ataupun tweet yang sudah ada yang persis sama seperti yang ada sebelumnya gitu. Sini teman-teman bisa pilih atribut filter type-nya itu single, artinya satu atribut aja ya yang kita hapus duplikatnya gitu. Atribut yang kita gunakan adalah teks karena kita berfokus pada tweetnya ataupun status yang dibuat. Nah selain itu kita juga bisa memanfaatkan operator select attribute untuk juga menentukan atribut apa yang akan kita gunakan dan akan dihasilkan di bagian output nantinya. Nah di sini teman-teman bisa pilih atribut filter type-nya adalah subset, karena kan hanya beberapa atribut ya, bukan semua, bukan juga satu ataupun single. Jadi kalau sebagian teman-teman bisa pilih subset. Bagian sini teman-teman bisa pilih select atribut, kemudian pilih atribut yang teman-teman perlukan. Misalnya di sini saya memerlukan atribut grade add-nya, kemudian from user ataupun siapa pembuat tweet tersebut, kemudian ID dari tweet itu sendiri, kemudian teksnya ataupun tweetnya, isi dari tweet tersebut, to user ataupun ditujukan kepada siapa. Oke, berarti di sini saya menggunakan 5 buah atribut dari 11 atribut yang ada. Klik apply. Nah, kita juga masih memerlukan operator lainnya untuk menghilangkan karakter yang tidak kita perlukan. Misalnya di sini kita memerlukan operator replace ya, karena kita memerlukan operator replace lebih dari satu, teman-teman bisa memasukkan ataupun menggabungkan keseluruhan prosesnya dengan memanfaatkan operator subproses. Oke. Nah, di sini kita klik. Oke. Kemudian kita pilih operator yang kita perlukan, yaitu replace missing. Menu ini adalah untuk menghilangkan kesalahan dari nilai yang akan kita hasilkan nantinya. Di sini atribut filter type-nya kita pilih single, kemudian atribut yang jadi fokus utama kita adalah teks. Nah, sama halnya dengan yang lainnya, kita juga memerlukan operator replace. Oke, seperti ini. Kemudian atribut filter type-nya kita pilih single, kemudian atributnya di sini kita pilih teks. Nah, kemudian akan diganti, apa sih yang akan kita ganti? Misalnya tulisan RT ataupun dikit ya, gitu yang akan kita ganti. Dan mungkin
yang mungkin tidak kita perlukan. Nah, selain itu kita juga akan menghilangkan tanda hashtag, kemudian titik koma dan lain sebagainya. Kita memerlukan satu lagi operator replace. Kemudian di sini sama seperti yang sebelumnya, kita pilih single. Kemudian untuk atributnya text, untuk replace-nya kita bisa pilih ini ya teman-teman. Teman-teman bisa pilih ini. Kemudian regular expression. Nah, di sini banyak sekali pilihannya. Kita akan menghilangkan nih karakter-karakter ataupun yang biasa disebut dengan punctuation karakter. Kemudian klik apply. Nah, sudah, kita balik lagi ke proses utama sebelumnya. Nah, di sini sudah ada 4 parameter ataupun operator inti yang akan kita gunakan untuk menghasilkan ataupun mendapatkan output berupa misalnya CSV, kemudian Excel dan sebagainya. Teman-teman bisa memanfaatkan operator while CSV. Ini banyak ya, ada beberapa pilihan, ada CSV, ada Excel, kemudian ada RFF. Jadi di sini kita akan menggunakan operator CSV. Oke. Di sini teman-teman bisa kasih nama dan menentukan di mana file itu akan disimpan. Nah, di sini di bagian Rapid Miner. Kemudian kita buat nama filenya itu adalah hasil Indigo. Klik open. Oke, udah lengkap. Kemudian klik running. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Tadinya terdapat 11 atribut reguler, tapi karena kita menggunakan operator select atribut, maka hanya terdapat 4 atribut reguler dan 1 special atribut yaitu ID itu sendiri. Dan kemudian tadinya terdapat 11 tweet yang kita crawling, tapi mungkin terdapat 1 atribut yang redundancy sehingga hanya menyisakan 99 tweet saja. Nah, itulah salah satu fungsi ataupun kegunaan dari operator search Twitter. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan operator Twitter yang tersedia di Rapid Miner yang sudah kita lihat sebelumnya, yaitu operator get Twitter user status, get Twitter user details, dan juga get Twitter relations. Ini sama seperti sebelumnya, kita drag, kemudian kita hubungkan di connector result. Nah, ini sama ya, kenapa masih warning? Karena kita belum memilih koneksinya. Ini kita bisa pilih di bagian connection entry, kita pilih local repository, kemudian connection, dan pilih koneksi Twitter. Klik OK. Untuk query type-nya sendiri ini ada 2, yaitu ID dan name. Di sini teman-teman bisa pilih apakah teman-teman ingin memasukkan ID dari user tersebut atau name ataupun nama dari user tersebut. Di sini Hama akan pilih name. User ini sendiri adalah username dari pengguna akun Twitter tersebut ataupun bisa kita sebut sebagai keywordnya ya. Di sini Hama akan melakukan crawling status yang dibuat oleh pengguna puzzle research. Nah, jadi Twitter user status ini hanya akan melakukan crawling terhadap status yang pernah dibuat oleh pengguna puzzle research. Sama seperti sebelumnya, limit ini adalah jumlah atau banyaknya tweet yang akan kita crawling ataupun yang akan kita hasilkan di bagian output nantinya. Hanya sebanyak 100 tweet saja. Nah, di sini bisa kita langsung runningkan ya, agar tidak terganggu dengan proses sebelumnya. Di sini kita matikan dulu prosesnya. Yang pertama tadi yang menggunakan search Twitter, teman-teman bisa pilih ini. Oke. Ini get Twitter user status sudah tidak ada warning, kita bisa klik running. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat, di sini terdapat 44 tweet, 1 special attribute dan juga 11 regular attribute. Dapat kita ketahui bahwasanya ternyata puzzle research ini sendiri hanya pernah membuat 44 tweet ya, karena tadi kita buat limitnya hanya 100 ya gitu.
100 limitnya, tapi ternyata yang dihasilkan hanya 44 tweet. Dapat kita simpulkan bahwasanya puzzle lizard itu hanya memiliki 44 tweet saja. Nah, di sini kenapa dia tanda tanya, artinya tidak ada tujuan ataupun hanya tweet saja, bukan ditujukan untuk siapa-siapa. Seperti ini ya, berarti ditujukan oleh ke pengguna Azasani gitu dan sebagainya. Oke. Nah, kemudian kita akan menggunakan operator lainnya yaitu get Twitter user detail. Nah, fungsi dari operator get Twitter user details ini adalah untuk mencari ataupun mendapatkan informasi detail dari satu pengguna. Misalnya, di sini Helma ingin mencari berapa banyak sih sebenarnya followers ataupun following dari pengguna dari akun ataupun user puzzle research, kemudian kapan dibuatnya dan sebagainya. Nah, di sini kita bisa manfaatkan yang namanya operator get Twitter user detail. Sama seperti sebelumnya ya, kita bisa menggunakan koneksi yang sudah kita buat. Kemudian query type-nya sama, apakah kita memasukkan name atau ID-nya. Di sini Hama akan masukkan ID, name. Kemudian kita pilih puzzle, kita ketik puzzle. Nah, ini udah bisa ditaruh ya, biar tidak terganggu yang pertama tadi, yang kedua tadi kita ini balik tadi. Nah, maka akan menghasilkan output berupa detail informasi terkait user puzzle research. Nah, ID-nya ini adalah 797 sampai dengan 12, kemudian namanya itu puzzle research DT, screen name-nya atau username-nya itu puzzle research, description-nya ini, kemudian URL-nya tidak tersedia, dibuatnya pada tahun 2016, 14 November, berlokasi di Pekanbaru, Indonesia. Apakah dia terverifikasi? Ternyata dia belum terverifikasi. Apakah dia terkunci atau terprotected? Enggak, ternyata dia tidak. Berapa followersnya? 26, friends ataupun yang diikutinya 35. Nah, berapa jumlah yang difavoritkannya? Ternyata ada 26, tweetnya tadi ada 44, language-nya ternyata tidak terdeteksi. Kemudian profile image-nya di sini ada 5 juga. Kemudian time zone-nya itu zona waktu dari puzzle research-nya ini tidak terdeteksi juga. Itu dia. Nah, kemudian yang terakhir adalah get Twitter relations. Berarti adalah dia akan menghasilkan relasi, informasi terkait relasi dari suatu pengguna. Misalnya di sini Hama ingin mencari informasi terkait siapa saja following ataupun followers dari suatu pengguna puzzle research misalnya ya. Nah, jadi nanti akan ditampilkan ID dari teman-teman ataupun following orang pengguna yang diikuti oleh puzzle research ataupun user ataupun pengguna yang mengikuti puzzle research. Ini bisa kita hubungkan terlebih dahulu, kemudian sama seperti sebelumnya kita hubungkan dengan koneksi Twitter. Klik OK, query type-nya sama, masih name ya. Untuk usernya ini sama ya, masih puzzle research misalnya. Nah, untuk relation-nya ini teman-teman bisa pilih apakah nantinya yang mau dicari itu adalah followers ataupun friends. Nah, friends ini sama dengan following ataupun yang kita ikuti gitu. Misalnya di sini followers ya. Oke, ataupun yang mengikuti kita. Nah, kemudian bisa kita pilih running atau run, tapi biar tidak mengganggu yang proses sebelumnya kita nonaktifkan dulu. Kemudian kita running. Nah, ini dia. Di sini terdapat informasi terkait relasi dari followers ataupun orang yang mengikuti puzzle research. Berikut merupakan informasi terkait ID-nya. Nah, kemudian ini kan masih ID ya, gimana caranya kita bisa tahu siapa-siapa aja ya? Nanti kita dapat memanfaatkan yang namanya tadi operator get Twitter user details untuk mengetahui
siapa sih sebenarnya dibalik ID dari followers ID ini gitu. Nah, itu dia teman-teman kegunaan ataupun fungsi dari operator Twitter yang terdapat pada tools Data Science Rapid Miner Studio. Semoga bermanfaat dan dapat membantu teman-teman semua dalam menambah informasi ya, menambah pengetahuan terkait dengan penggunaan tools tersebut. Tools ini hanya itu mungkin yang dapat saya sampaikan dan dapat saya fungsikan, dapat saya share dengan teman-teman semua. Semoga menjadi amal jariah, amin amin ya rabbal alamin. Jika ada kesalahan dan kesilapan, dan untuk seluruh kesalahan kata saya baik yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.